IKM merupakan kurikulum pengembangan K13 dan merupakan yang terbaru di mana guru dan siswa diberi kebebasan untuk belajar sesuai dengan karakteristik masing-masing. Dari Bapak Ibu siapa nih? Dari Pak Satya Pak itu di komen ya, komen. Ya, bagus ya. Ya memang tidak ada kurikulum itu yang dibuat yang benar-benar dari nol. Memang semua itu adalah penyempurnaan ya, tidak ada kurikulum yang dibuat dari nol. Memberikan kebebasan peserta didik guru merdeka belajar. Nah, kata kuncinya merdeka, kata kuncinya bebas. Ya. Ada dua kata kunci, bebas, kata kunci merdeka. Oke, sambil Bapak Ibu menjawab, izinkan saya mengomentari apa yang Bapak Ibu tuliskan di spot ya. Saya membaca di sana itu ada kata kunci merdeka, ada kata kunci bebas, ada kata kunci karakter Pancasila, ada juga tes diagnostik, ada juga menyederhanakan pembelajaran sesuai kebutuhan dan peserta didik. Boleh juga di halaman kedua, Bapak Ibu ya, kalau tidak cukup di halaman pertama. Biar tidak numpuk. Pak. Oke, Bapak sekalian ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering dikatakan bahwa kurikulum merdeka itu salah satu kuncinya itu adalah materinya adalah materi esensial. Nah, itu ya. Esensial itu apa? Berarti materi yang diajarkan itu adalah yang penting-penting saja, ya, yang penting-penting saja itu disebut dengan esensial. Yang kedua, ciri khas dari kurikulum merdeka itu fleksibel. Ya, fleksibel itu apa? Contoh, kurikulum itu kan sebenarnya itu bukan hanya materi ya. Benar, kurikulum itu salah satunya adalah tentang materi, namun materi itu bukan satu-satunya komponen dari kurikulum. Ada yang namanya perencanaan, ada namanya pembelajaran, ada namanya asesmen. Itu semua ada lingkup tentang kurikulum. Jadi yang namanya kurikulum, Bapak sekalian, bagaimana cara kita membuat perencanaan pembelajaran, cara kita menyampaikan pembelajaran, cara kita mengevaluasi, terus konten-kontennya seperti apa, itu kurikulum.
Sehingga kurikulum itu terkait dengan 4 standar. Bapak Ibu pernah dengar 8 standar ya. Yang 4 itu tentang kurikulum, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, itulah yang terkait dengan kurikulum. Nah, dari keempat unsur kurikulum itu semua fleksibel. Ya. Kita mulai dari standar isi, ya. Kita mulai dari standar isi. Nah, standar isi itu ya materi yang atau kompetensi yang kita sampaikan kepada siswa, ya. Fleksibel gimana? Nah, Bapak Ibu pernah kalau sudah membuka CP itu bentuknya itu sangat global. Istilahnya gelondongan ya. Gelondongan beda dengan KIKD. KIKD itu sudah fix, sudah terurut, diberi nomor sehingga tinggal kita mengajarkan. Tetapi kalau CP itu sifatnya gelondongan. Masih perlu kita urai, masih perlu kita jabarkan. Nah, disinilah fleksibilitasnya kita tinjau dari standar isi. Ditinjau dari perencanaan pembelajaran. Contoh real ya, kalau dulu RPP itu kan formatnya harga mati ya, 13 komponen. Nah, sekarang RPP itu formatnya tidak ada yang baku. Itu namanya fleksibel. Jadi ada RPP formatnya tidak kaku alias fleksibel. Yang penting minimal mengandung 3 komponen yaitu perencanaan tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen. Nah, itu fleksibel ya. Dan terakhir, nah ini yang paling penting ya, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, ini ya. Jadi segala bentuk kegiatan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Contoh ya, contoh konkretnya misalkan anak itu kan tidak semua suka atau tidak semua bakat di dalam matematika gitu ya. Ya kalau memang dia tidak bakat matematika ya tidak perlu kita paksa anak itu mahir dalam matematika gitu ya. Ya tetap diajarkan tapi ya tidak harus sampai mahir gitu ya. Anak itu kalau misal nanti bakatnya itu tentang seni ya seninya itu yang dikuatkan gitu sampai menjadi seniman yang betul-betul ahli seni. Nanti kalau bakat olahraga maka olahraganya yang digembleng gitu ya. Ini namanya disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di dalam pembelajaran juga begitu. Pembelajaran di dalam kurikulum Merdeka itu juga harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga nanti muncul apa yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini ciri yang paling menonjol itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Tadi juga ada yang menulis tentang profil pelajar Pancasila. Ya benar, bahwa semua kegiatan yang kita lakukan itu bermuara kepada pembentukan profil pelajar Pancasila. Ya kalau boleh dikatakan ini puncaknya ya. Jadi apapun yang kita lakukan melalui kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kemudian pembiasaan semua harus bermuara kepada profil pelajar Pancasila. Nah, itulah ciri-ciri dari kurikulum Merdeka. Ya, itu ciri-ciri dari kurikulum Merdeka. Oke, sekarang saya tampilkan. Nah, ini ya, mungkin Bapak Ibu pernah kalau menonton YouTube saya mungkin sudah pernah menonton ini ya. Nah, ini adalah skema besar dari kurikulum Merdeka, di mana senternya atau pusatnya itu adalah profil pelajar Pancasila. Ini bisa kita dekati dari pembiasaan atau budaya sekolah, kemudian dari capaian dari intrakurikuler, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan ekstrakurikuler. Jadi ada 4 untuk menuju profil pelajar Pancasila, yaitu intra, P5, budaya sekolah, dan ekstrakurikuler. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk
untuk melaksanakan kurikulum merdeka kan tidak hanya materi ya. Ada kita awali dengan perencanaan pembelajaran ya. Perencanaan pembelajaran ini yang 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 wajib dibuat itu adalah ATP, kemudian ATP diturunkan menjadi modul ajar. Kemudian ATP ini dibuat berdasarkan capaian pembelajaran. Gitu. Nah, kalau selain intrakurikuler juga ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang sering kita singkat dengan P5. P5 ini yang sering dipahami, yang sering salah dipahami bahwa P5 ini sama sekali tidak terkait dengan CP, artinya tidak terkait dengan mata pelajaran. Apa yang dibahas yaitu tema. Nanti tema ini akan dipilih kalau SMA itu ada 7 tema, SD ada 6 tema, SMK itu ada 8 tema. Nah, nanti untuk mengajarkan, maka nanti kita perlu membuat namanya modul project. Nah, inilah yang nanti dibuat oleh guru dalam hal perencanaan, yaitu ATP, modul ajar, dan modul project. Oke, sekarang saya coba brainstorming apa yang Bapak Ibu pahami tentang CP. Pak Narsum, mohon izin, teman-teman ada yang baru bergabung, jadi link Jamboardnya hilang, katanya minta tolong di-share ulang, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, silakan. Link Jamboard sudah saya share. Jadi Bapak sekalian, tadi untuk melakukan pembelajaran kita harus beracuan pada CP gitu ya. Nah, sekarang saya kepingin tahu CP itu apa. Tuliskan ya. Tuliskan capaian pembelajaran yang dalam rangka tertuju gitu. Jadi itu capaian pembelajaran. Tuliskan.
Kalau saya lihat ternyata Bapak Ibu sudah pada paham ya apa itu CP. CP berisi konten dan kompetensi dikerjakan bersama guru-guru yang satu fase Bapak M. Satya. CP dulunya disebut KIKD. CP sebagai panduan menyusun tujuan pembelajaran dari CP diturunkan ke TP menggunakan 6 fase, 6 facet of understanding. CP adalah kompetensi yang diharapkan bisa dicapai oleh siswa kita dalam pembelajaran dan itu per fase. CP adalah capaian pembelajaran yang dijadikan pedoman bagi guru untuk membuat rencana pembelajaran. Oke. Sudah bagus-bagus, sudah. Jadi paham, sudah. Jadi saya tinggal menguatkan saja. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, kalau dulu itu kita kenal apa yang disebut dengan KIKD ya, apa yang disebut dengan KIKD, tetapi sekarang itu disebut CP ya. Apa persamaan dan perbedaannya? Persamaannya antara KIKD dan CP itu dua-duanya itu adalah kompetensi yang harus diajarkan kepada siswa. Kata kuncinya adalah kompetensi ya. Kan kurikulum kita itu sejak tahun 2004 itu kan kurikulum yang berbasis kompetensi ya. Sehingga istilahnya kalau dulu kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk KD atau kompetensi dasar. Nah, sekarang kompetensi itu dinyatakan dalam bentuk CP. Nah, sama saja. Jadi keduanya adalah kompetensi. Yang namanya kompetensi di dalamnya itu pasti ada namanya materi gitu ya. Jadi materi itu bagian dari kompetensi. Nah, apa bedanya CP dengan KIKD? Kalau KIKD itu tadi sudah saya jelaskan, sudah rinci penomorannya dari KD 3.1, 3.2, 3.4 sampai 3. berapa. Jadi guru tinggal pakai. Ada juga KD pengetahuan 4.1, 4.2, 4.3 dan selanjutnya. Kan dipasangkan 3.1 dengan 4.1. 3.2 dengan 4.2 itu KD berbentuk nomor-nomor dan sudah rinci tinggal make. Nah, kalau CP itu tidak berbentuk nomor. Bentuknya itu adalah dalam bentuk narasi ya. Jadi tidak lagi dipisah-pisah mana keterampilan, mana pengetahuan, tidak diberi nomor, tapi dalam bentuk narasi, kemudian dijadikan satu antara pengetahuan dan keterampilan. Saya yakin Bapak Ibu kalau sudah bisa bercerita apa itu CP, pasti sudah pernah membuka CP. Oke, sekarang saya bertanya lagi. Di slide keempat. Jadi Jamboard ini bisa seperti slide ya, halaman ini halaman 1 kosong, halaman 2, halaman 3, halaman 4 ya. Slide keempat. Sebutkan regulasi CP terbaru. Nah, silakan Bapak Ibu. Kalau bisa nyebutkan berarti pernah baca, gitu ya. Atau mungkin pernah baca tapi tidak memperhatikan nomor berapa. Jadi kalau CP ini kan dikeluarkan oleh BSKAP ya, Badan Standar Kurikulum Asesmen dan Pembelajaran ya. Masih ingat nomor berapa? Silakan dituliskan.
Oke, Bapak Ibu, berarti kalau sudah tahu nomor regulasinya yaitu keputusan Kepala BSKAP nomor 033 ya, garis miring H, garis miring KR tahun 2022. Berarti Bapak Ibu sudah pernah membuka gitu ya, pernah baca. Oke, Bapak sekalian, CP sudah dipahami, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke ATP ya. ATP. ATP itu ya kepanjangannya alur dan tujuan pembelajaran. Bapak Ibu pasti sudah ada yang sudah memahami bahwa ATP itu diturunkan dari CP. Di dalam ATP tentu di sana ada TP atau tujuan pembelajaran ya. Jadi ATP ini ada dua hal, yaitu alur dan tujuan pembelajaran. Artinya susunan tujuan pembelajaran beserta alurnya atau urutan pembelajaran, gitu ya. Nah, untuk membuat alur ini Bapak Ibu sekalian, membuat ATP ini itu ada berbagai macam model ya. Ada berbagai macam model. Cuma saya lebih suka model langsung ya, itu lebih simpel. Jadi tinggal kita deteksi mana kompetensinya, mana kontennya, tinggal kita pisah-pisah, maka menjadi tujuan-tujuan pembelajaran ya. Contoh misalkan saya punya CP seperti ini ya. Nah, misalkan saya punya CP seperti ini. Nah, coba saya slideshow. Nah, ini saya contohkan CP fase A, mata pelajaran matematika. Fase A ini berarti kelas 1 sampai kelas 2 SD ya. Misalkan bunyinya seperti ini ya. Pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan atau number sense pada bilangan cacah sampai dengan 100. Nah, ini. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi atau menyusun dan dekomposisi atau mengurai bilangan. Selanjutnya, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret, dan selanjutnya yang ketiga, peserta didik menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, dan selanjutnya. Nah, ini ya. Biasanya Bapak-Ibu sekalian, satu kompetensi ya itu ditandai dengan satu kalimat. Nah, ini kan satu kalimat ini ya. Satu kalimat, peserta didik menunjukkan pemahaman terus sampai titik. Nah, ini satu kalimat ya. Kemudian lagi kalimat berikutnya, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan selanjutnya. Terakhir, peserta didik menunjukkan pemahaman sampai dengan setengah dan seperempat. Nah, dari sini Bapak-Ibu sekalian, ini minimal kalau sudah ada 3 kalimat, minimal nanti kita bisa membuat 3 TP. Ya. Kalau ada 3 kalimat, minimal ya, minimal. Jadi bisa lebih ya, bisa lebih. Minimal nanti kita bisa menguraikan menjadi 3 TP ya. Kita uraikan menjadi 3 TP. Nah, saya berikan contoh ya TP yang sudah saya buat.
alur tujuan pembelajaran. Ini saya membuat contoh ATP bahasa Indonesia matematika fase A. Nah, tadi ini ya, ini contoh ATP fase A. Fase A itu kelas 1 dan kelas 2, maka langsung saya buat untuk dua kelas ya, untuk dua kelas. Nah, ATP itu Bapak sekalian, yang penting kita bisa membuat tujuan pembelajaran ya. Kemudian beserta alurnya, ini alurnya ya. Alur itu urutan, mana yang nomor 1, mana nomor 2, mana nomor 3, itu namanya alur. Kemudian TP tadi itu kita berikan alokasi waktu, ya, maka itulah yang disebut dengan ATP. Jadi ciri konsep dasar ATP itu adalah kita mampu membuat penjabaran dari CP menjadi tujuan-tujuan pembelajaran, diberikan alokasi waktunya berapa JP masing-masing TP, kemudian diurutkan mana nomor 1, mana nomor 2. Nah, kalau nanti itu fase A, maka sebaiknya langsung kita membuat kelas 1 dan kelas 2. Kenapa langsung kelas 1 ke 2? Biar langsung terpetakan mana untuk kelas 1, mana untuk kelas 2. Nah, contoh ya tadi itu ya, contoh. Di sini tadi saya sebut ada yang tadi ada 3 kalimat ya. Saya lihat lagi di sini ada 3 kalimat. Di sini tadi ada 3 kalimat. Maka kita sedikitnya, paling sedikit maka kita merumuskan 3 buah tujuan pembelajaran. Nah, nanti tinggal dipisah-pisah saja per kalimat ya. Contoh tadi, maka nomor 1, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai dengan 100, membaca, menulis, menentukan tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dan dekomposisi. Nanti untuk lebih detail, ini bisa diuraikan menjadi indikator-indikator yang bisa diuraikan ketika kita membuat modul ajar. Contoh di sini kan, di sini anak mampu mencacah, mampu membaca, mampu menulis, mampu membandingkan, mampu mengurutkan. Nah, nanti ini akan diuraikan, dijabarkan lagi ketika kita membuat modul ajar atau RPP. Nah, tujuan kedua, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman mana simbol matematika sama dengan, dan seterusnya. Nah, tujuan ketiga ini, sorry. Tadi yang bilangan ya, yang bilangan tadi kan ada 3 tujuan. 1 tujuan ditaruh di kelas 1, 2 tujuan ditaruh di kelas 2. Nah, tujuan yang ditaruh di kelas 2, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian tujuan berikutnya yang ketiga, yang ditaruh di kelas 2, siswa dapat menunjukkan pemahaman pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, dan selanjutnya. Jadi untuk bilangan kita menemukan 3 tujuan pembelajaran, dan semua ini masih umum ya. Jadi perlu diketahui bahwa TP ini memang sifatnya masih umum. Nanti detailnya akan diuraikan ketika kita membuat modul ajar, diuraikan dalam bentuk indikator
pencapaian kompetensi. Nah, kemudian totalnya di bawah ini 144 dari mana? Ini dari struktur kurikulum. Jadi masing-masing mata pelajaran itu ada berapa jatah alokasi waktu dalam 1 tahun. Nah, kalau kita perhatikan, Bapak Ibu ketika membuat program tahunan itu sebenarnya itu adalah rincian KD per tahun. CP KD itu masing-masing KD diberi berapa JP, totalnya harus klop dalam 1 tahun. Nah, sebenarnya ATP ini itu sudah mengadopsi dari program tahunan. Jadi Bapak Ibu kalau sudah punya ATP tidak lagi membuat program tahunan karena sudah terpetakan dalam 1 tahun. Nah, inilah kira-kira Bapak Ibu, ini baru pengantar saja, nanti silakan Bapak Ibu kita diskusikan saja apa yang Bapak Ibu sudah pahami, apa yang belum Bapak Ibu pahami. Supaya kita bisa interaktif, bisa saling ngobrol pakai suara, jadi tidak hanya pakai jembot aja, kita sekarang pakai suara. Silakan sekarang di moderatori, kita sekarang tanya jawab ya, tentang dari tadi yang kurikulum merdeka, kemudian CP, sampai dengan ATP. Saya stop screen dulu, nanti selanjutnya silakan Bapak Ibu bertanya, nanti kita diskusikan bareng-bareng. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Fatur, luar biasa. Ini menguatkan kembali pemahaman Bapak dan Ibu, karena kemarin sudah sempat ada sekilas ya penjelasannya Bapak Ibu dari Bu Yulia ya. Baik, sekarang kita akan membuka sesi diskusi. Bapak Ibu silakan raise hand dulu. Kemudian saya sebagai moderator, mohon maaf akan mengambil alih ya. Bapak Ibu, nanti saya akan tunjuk siapa yang duluan memberikan pertanyaan. Untuk termin pertama, kita buka 3 orang penanya dulu. Silakan Bapak Ibu. Saya Bu Yati. Oke, ini yang angkat tangan duluan Pak Lalu. Kemudian silakan klik tanda itu ada tangan, angkat tangan itu ya Bapak Ibu ya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan angkat tangan dulu. Oke, ini sepertinya baru 1 orang ya yang mengangkat tangan ya. Oke, 2 orang dengan Ibu Halimah. Bu Muda sepertinya ingin bertanya tapi pencetnya bingung ya Bunda. Tidak tahu caranya mencet tanda. Oh iya. Iya. Oke, baik. Oh, alhamdulillah 3 orang dengan Bu Siti Muda ya. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari pertanyaan dari Pak Lalu. Silahkan Pak Lalu bisa meng-on-kan mic-nya. Sudah ini Bu? Ya, silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak narasumber, Pak Fatur, walaupun saya pernah konsultasi ke beliau, tadi kan yang kemarin juga Ibu Yuli itu memaparkan IPA dan sekarang matematika, saya lihat sudah ada kemudahannya. Misalnya kalau tadi elemennya, kalau di matematika dan IPA itu saya lihat elemennya seperti tadi bilangan. Tetapi kalau di saya ini bahasa Indonesia itu hanya 4 elemen: menyimak, berbicara, menulis, dan satu lagi itu bagaimana menunjukkan teksnya itu, seperti itu Pak. Karena kalau di matematika kan bilangan, aljabar sudah jelas materi yang akan diajarkan ke siswanya. Tetapi kalau kami yang bahasa Indonesia itu misalnya menyimak, teksnya
ndak ada di situ seperti itu. Ada sebagian misalnya di berbicara ada, atau di menyimak ada, tetapi kalau di yang lain itu tidak ada seperti itu, Pak. Oke. Untuk menunjukkan materinya itu seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Lalu. Pak narasumber, apakah ini kita langsung jawab atau 3 pertanyaan dulu kita simpan? Langsung aja, biar nggak lupa ya. Oh, nggih, siap. Silahkan Bapak. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia coba kita lihat dulu yang bahasa Indonesia. Kita lihat yang bahasa Indonesia. Saya coba bahasa Indonesia yang nih, yang bahasa apa ini ya? Bahasa A juga ya ini. Fase A atau fase D boleh deh Pak. Oh ya. Fase D. Saya kalau fase Itu D SMP. agak susah karena saya bukan guru bahasa Indonesia. Kalau bahasa A masih bisa saya pahami. Oke, Oh, saya baik, silakan Pak. mana tadi ya? Oke, yang ini. Nah, ini. Yang mudah-mudahan bisa nanti menjawab ya, karena saya bukan guru bahasa Indonesia yang mungkin tidak 100% bisa puas ya. Contoh begini yang bahasa Indonesia ya, misalkan peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Nah, menjadi pendengar yang penuh perhatian ini tidak bisa kita ukur ya, tidak bisa kita ukur karena ini nanti ukurnya itu secara tidak langsung. Nah, kemudian peserta didik mampu menunjukkan minat pada tuturan. Nah, ini juga tidak bisa kita ukur ya, minat tidak bisa kita ukur. Ini butuh ya istilahnya ini materi bukan materi langsung ya. Jadi materi itu ada materi yang langsung kita ajarkan, tetapi materi yang tidak langsung diajarkan. Jadi minat itu akan tumbuh ketika konten-konten kita ajarkan ya. Sikap itu akan tumbuh itu bila konten-konten itu kita ajarkan. Jadi sikap, minat itu tidak bisa kita ajarkan, tetapi bisa kita tidak bisa kita ajarkan langsung, tetapi diajarkan secara tidak langsung. Ketika konten-konten itu diajarkan, maka harapannya sikap itu tumbuh, minat juga tumbuh. Nah, mau dari mana? Nah, dari sini. Nah, ini ya, mampu memahami. Nah, ini mulai materinya. Mampu memahami pesan lisan. Nah, kemudian informasi dari media audio. Kemudian ada juga teks aural, ada juga instruksi lisan. Kemudian percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Nah, inilah materinya. Nah, nanti ini kan dalam medianya kan banyak ya. Jadi yang namanya menyimak ya, ini kan kata elemennya menyimak ya. Menyimak itu bisa menyimak dari audio ya, dari audio. Jadi nanti itu anak kita dengarkan suara, anak itu mampu menyimak gitu ya. Bisa juga menyimak dari pesan lisan. Lisan itu berarti ketika ada orang yang berpidato gitu ya, ada orang misalkan talk show misalkan itu ya, itu kan lisan, maka anak bisa menyimak dalam arti memahami gitu ya. Ada juga teks aural. Nah, teks aural ini ada teks yang dibacakan gitu ya. Teks yang dibacakan. Apa bedanya lisan? Kalau lisan tidak ada teksnya, yang ngomong aja tanpa teks. Tetapi ada juga teks aural. Teksnya itu ada tapi dibacakan atau didengarkan. Ada juga dalam bentuk instruksi lisan, ada juga percakapan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Nah, inilah media-media
agar anak bisa memahami, gitu ya, anak bisa memahami dalam elemen menyimak, gitu ya. Maka dari sini bisa kita pecah, ini kan ya. Nomor 1, peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari media audio. Nanti pesan lisan seperti apa? Nah, disinilah guru diberi keleluasaan pesannya dalam bentuk apa, maka guru di sini kreatifnya guru membuat pesan lisan. Kemudian juga informasi dari media audio. Nah, ini kan media audio artinya dalam bentuk suara, gitu ya. Maka otomatis guru harus punya bahan audionya didapat dari mana, gitu kan, disiapkan berarti nanti ini. Nah, yang kedua, ini mampu memahami pesan lisan dan informasi dari teks aural. Nah, ini teks aural teks yang dibacakan kalau di sini kan gitu. Jadi ini dengan media yang bermacam-macam gitu ya, anak bisa memahami. Tentu nanti bukti memahami ya tentu dengan asesmen kan gitu. Nah, saya di sini bisa menemukan 4 tujuan pembelajaran ya. Yang ketiga ini saya taruh di kelas 2. Peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari instruksi. Nah, ini dari instruksi, beda lagi kan. Kalau yang tadi mungkin yang ini bukan instruksi, hanya dibacakan, tidak ada perintah. Tapi kalau ini pesan lisannya di dalamnya mengandung instruksi gitu ya, mengandung instruksi. Nah, instruksi akan berupa kalimat perintah gitu kan, itu namanya instruksi. Yang terakhir, peserta didik mampu memahami pesan lisan dan informasi dari percakapan. Nah, kalau percakapan ini biasanya kalau talk show ya, namanya percakapan pasti minimal ada dua orang gitu ya. Jadi kalau kita memahami CPI ini, anak itu menyimak, yang disimak itu berbagai macam sumbernya, dari sumber lisan, dari sumber teks yang dibacakan, dari audio dan lain sebagainya. Nanti kontennya seperti apa gitu ya, kontennya, maka memang di sini tidak disebutkan teks dalam bentuk teksnya seperti apa, maka gurulah yang mencari bahan teks atau konten yang disimak oleh anak. Tetapi medianya di sini yang ditentukan ya, medianya lisan, audio, teks gitu ya. Ada lagi teks dalam bentuk instruksi dan sebagainya. Nah, inilah nanti yang disampaikan kepada anak. Jadi kalau kontennya memang ya guru yang punya diberi keleluasaan. Nah, kalau kita nanti bingung misalkan kontennya seperti apa ya, kita kembali ke buku ya. Biasanya kan gitu, kalau kita susah ya kita cari bahan buku seperti apa misalkan dalam bentuk lisan, seperti apa dalam bentuk audio. Ya, kira-kira begitu Pak, lalu ya. Yang mudah-mudahan dapat dipahami. Kalau enggak ya kita diskusi lagi gitu. Baik, terima kasih Pak narasumber atas penjelasannya. Mungkin bisa saya tambahkan ya Pak Fatur. Boleh Bu. Jadi untuk materi mungkin karena memang betul ya apa yang dirasakan oleh Pak Lalu ya. Jadi agak bingung materinya yang mana ya yang kita mau ajarkan. Teksnya yang mana, percakapan yang mana, percakapan meminta tolong kah, percakapan berterima kasih atau apa gitu ya. Bingung milihnya. Nah, bagaimana kalau begini, kemarin sempat disampaikan oleh Bu Yuli juga Pak. Jadi untuk materi, bisakah kita bersandar atau mengacu pada materi atau konten pada kurikulum K13 Pak? Yang ada di buku K13 misalnya seperti itu, bisakah itu dijadikan bahan acuan gitu Pak untuk materinya? Halo? Oke. Ya, bisa Ya. seperti itu Pak? Bisa. Jadi intinya kalau kita kesulitan konten ya sumber apapun bisa kita pakai gitu kan, dari internet, dari buku
buku juga boleh gitu ya. Tadi saya bilang itu kembali ke buku gitu Ya, kan, kembali ke buku pun tidak harus buku kurikulum merdeka, buku lama yang kira-kira ya, cocok dengan CP ya. ini ya nggak masalah. Kurikulum merdeka boleh, kurikulum 2013 boleh, kurikulum Ya, 2006 juga boleh, dari sumber apapun itu boleh, nggak masalah itu. Yang penting CP-nya itu kena gitu kan gitu. Boleh-boleh saja. betul. Baik, baik Pak. Dan pastinya Izin ada cirinya pembelajaran berdiferensiasi di sana Pak ya. Nah, juga kan gitu. Iya. Baik, demikian mungkin Pak Lalu. Selanjutnya nanti karena kita juga masih ada di dalam grup WA, jadi untuk lebih mendapatkan kepuasan yang lebih gitu ya Pak ya, bisa nanti kita ngobrol sama-sama di grup WA karena waktu kita terbatas sampai dengan jam 9 malam ini. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Silahkan Ibu Halimah Zahra. Silakan Bu, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bapak, mungkin ini pertanyaan dari kemarin tapi tidak sempat karena kehabisan waktu. Jadi yang pertanyakan itu, apakah IKM ini hanya boleh dilakukan pada sekolah penggerak atau sekolah itu tidak sekolah penggerak tapi apakah memiliki kriteria untuk bisa menggunakan IKM. Kemudian seandainya bisa, apakah saya sendiri bisa menggunakan IKM sedangkan guru yang lain tidak? Itu yang jadi pertanyaan dari kemarin. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Halimah. Bisa langsung dijawab Pak narasumber? Oke, boleh. Langsung saya jawab ya. Jadi penerapan kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka itu ada dua jalur. Ada dua jalur, namanya jalur sekolah penggerak ya, dan jalur mandiri ya. Jalur sekolah penggerak dan jalur mandiri. Kalau terpilih sebagai sekolah penggerak itu wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau SMK itu namanya SMKPK. Jadi kalau SD, SMP, SMA, PAUD namanya sekolah penggerak, tapi kalau SMK namanya SMKPK. Jadi sekolah penggerak dan SMKPK itu wajib melaksanakan kurikulum merdeka. Nah, sekolah yang bukan sekolah penggerak, bukan SMKPK, itu sifatnya pilihan. Pilihan ya. Pilihan itu artinya boleh, bukan dilarang. Wajib juga tidak, gitu ya. Ya boleh dikatakan kalau dalam agama sunnah gitu ya, sunnah. Jadi malah disarankan, bukan dilarang. Disarankan untuk melaksanakan kurikulum merdeka yang disebut dengan jalur mandiri gitu ya. Jadi boleh-boleh saja, bahkan disarankan, bukan dilarang ya. Nah, untuk jalur mandiri ini Bu Mudaya ya, itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Bu Halimah ya, Bu Halimah. Ada tingkatan yang paling mudah itu namanya mandiri belajar. Belajar itu seperti apa? Kontennya masih pakai KIKD, ya, KIKD ya, masih kurikulum 2000 masih pakai. Tetapi model pembelajarannya, model asesmennya itu sudah mengadopsi kurikulum merdeka. Ya. Kemudian grade kedua namanya mandiri berubah. Mandiri berubah ini konten pakai CP. Nah, untuk perangkat ajarnya itu boleh merdeka. Kemudian yang mandiri berbagi, yang terakhir mandiri berbagi.
ini mandiri berbagi ini yang paling tinggi grade-nya ya. Jadi kalau sudah mandiri berbagi, maka kontennya sudah pakai CP, model pembelajarannya sudah menggunakan model pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu berdiferensiasi. Kemudian yang asesmennya sudah mengadopsi asesmen kurikulum merdeka. Dan harus juga mengajari berbagi kepada sekolah-sekolah di sekitarnya. Itu mandiri berbagi. Jadi, nah sekarang bagaimana kalau, nah untuk untuk melaksanakan kurikulum merdeka yang bukan sekolah penggerak itu ada prosedurnya, ada pendaftarannya, ya. Jadi sekolah harus mendaftar. Kenapa harus mendaftar? Ya, kenapa harus mendaftar? Karena nanti akan berpengaruh kepada dapodik, gitu ya. Begitu nanti itu mendaftar, nanti ada SK-nya, nanti maka dapodik otomatis berubah. Dapodiknya yang kelas-kelas awal itu menjadi dapodik terintegrasi disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Nah, masalahnya bagaimana kalau sekolah saya kepala sekolah tidak mau mendaftar gitu ya? Apakah bisa saya sendiri saja melaksanakan kurikulum merdeka? Bisa.
Halo? Iya, Pak. Bapak Ya, oke. masih di ruangan? Ya masih. Tadi saya ambil headset saja di hujan deras sehingga tidak Nggih. terdengar tadi. Iya. Oh ya, Oke, saya jawab apa ya. saya ulang lagi pertanyaannya? Tidak usah, sudah paham pertanyaannya. Oh, nggih, siap. Ya. Jadi perlu saya luruskan tadi ya, bukan ATP diadopsi dari program tahunan, bukan. Oke. ATP itu diturunkan dari CP ya. Jadi ATP bukan diadopsi dari program tahunan, tapi diturunkan dari CP gitu ya. Nah, kemudian ada kemiripan struktur ATP, mirip ya enggak sama. Ada kemiripan struktur ATP dengan program tahunan, enggak sama persis ya. Program tahunan itu kan di sana itu kan rincian-rincian dari KD ini sekian jam, KD ini sekian jam, KD ini sekian jam, sampai 1 tahun kan. Nah, itu namanya program tahunan. Nah, di ATP itu ternyata juga dikasih alokasi waktu. TP pertama sekian JP, TP kedua sekian JP, sampai TP terakhir sekian JP. Nah, itu mirip dengan program tahunan, gitu ya. Sehingga kita tidak perlu lagi membuat program tahunan. Itu yang saya maksud ya, bukan diadopsi dari program tahunan, tetapi strukturnya mirip dengan program tahunan, sehingga tidak perlu membuat program tahunan. Kemudian ATP itu diturunkan dari CP. Nah, selanjutnya untuk ini saya stop dulu ya, Kemudian untuk bagaimana kalau siswa itu tidak suka dengan mata pelajaran yang saya ajarkan gitu ya? Ya begini ya, sama kayak matematika ya, tidak hanya prakarya yang kayak matematika itu malah yang sering tidak disukai anak gitu kan? Bagaimana usaha kita kalau mata pelajaran kita tidak disukai anak? Pertama kita harus refleksi ya, jangan-jangan cara mengajar kita kurang disukai anak gitu ya. Jangan-jangan metode pembelajaran kurang disukai anak gitu ya. Pertama refleksi ya. Yang kedua, Bapak Ibu mencoba menggunakan media pembelajaran yang interaktif ya. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jangan monoton Bapak Ibu yang ceramah. Jangan terpusat pada guru ya. Apapun kalau terpusat pada guru itu umumnya anak bosen ya. Jadi pembelajaran harus sudah berpusat pada siswa. Nah, kemudian pahami kebutuhan siswa gitu kan. Pahami kebutuhan siswa. Bisa jadi kebutuhan siswa itu tidak terpenuhi gitu ya. Maka itulah perlunya asesmen awal gitu ya. Tapi nanti seandainya Bapak Ibu sudah berusaha maksimal, sudah menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, sudah berpusat pada siswa, sudah Bapak Ibu memperhatikan kebutuhan siswa, ternyata siswa itu masih tidak suka, itu berarti minatnya memang bukan di situ ya. Minatnya bukan di pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Ya sudah, ya kita paksakan ya. Yang penting Bapak Ibu sudah berusaha maksimal. Ketika anak itu memang tidak suka, ya itulah yang namanya diferensiasi kan, tidak bisa kita paksakan. Saya kayak guru matematika ya, saya guru matematika itu saya juga begitu, tidak semua suka dengan matematika gitu kan. Tapi saya untuk agar anak suka itu ya saya menggunakan model-model pembelajaran interaktif. Saya misalkan buat media ajar pakai Android, saya buat video, kemudian anak saja tidak hanya ceramah, banyak praktek, kadang ke lapangan gitu ya.
Kalau guru mungkin guru-guru menggali statistika hanya dengan soal-soal, saya langsung ke lab menggali statistika menggunakan komputer gitu. Jadi anak lebih enjoy, lebih senang. Ya buktinya ketika jam terakhir saya mengajar matematika, saya ajak masuk ke laboratorium komputer, walaupun sudah jam 2, jam 3, kadang anak mau keluar itu, karena enjoy dengan komputer itu. Jadi dengan komputer anak langsung bisa menghitung rata-rata, bisa menghitung median, bisa menghitung modus, jadi lebih enjoy. Jadi itu Bapak Ibu berusaha agar bagaimana pembelajaran bisa menyenangkan. Nah, menyenangkan ya dengan berbagai macam cara, metodenya, modelnya, pendekatannya gitu. Kalau sudah Bapak Ibu sudah berusaha maksimal, anak tetap tidak suka, itu bukan salah Bapak Ibu ya memang tidak suka gitu kan gitu. Jadi ketika ada siswa memang sudah kayak matematika memang sudah tidak suka, ya sudah memang di situ ya saya mengajarnya ya sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kebutuhannya dia. Toh nanti anak itu juga nanti tidak ketika lulus juga dia tidak membutuhkan integral, tidak membutuhkan matrik kan gitu. Memang dia sampai di situ ya gitu. Itu namanya diferensiasi kan. Ketika memang dia tidak suka ya sudah, tetapi jangan kita patah arang, jangan patah semangat. Tetap Bapak Ibu berusaha ketika memang sudah mentok ya sudah, memang dia istilahnya bakat dan minatnya bukan di situ. Katanya KHD kan, guru itu hanya kalau diibaratkan menanam jagung ya, usahakan jagung itu menjadi jagung yang baik, dipupuk, dirawat. Tidak akan bisa kita mengubah dari jagung, kita ubah menjadi duren gitu. Jadi anak itu ketika bakatnya di olahraga gitu ya kita tidak bisa memaksakan anak itu jago di bidang matematika. Ya gitu kira-kira Bu. Nggih Pak, terima kasih banyak Pak. Kayaknya lebih banyak saya seleksi nih Pak. Iya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Iya. Baik, terima kasih Pak narasumber atas penjelasannya. Baik, kita Bapak Ibu, ini waktu menunjukkan jam 8.43 ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, ini termin terakhir ya Bapak Ibu ya, sangat terbatas karena waktu kita juga terbatas. Saya lihat di sini ada 4 orang yang mengangkat tangan tadi. Ada Ibu Umi Aditya, Ibu Asmira, kemudian Pak Adewira, dan Ibu Sri. Mohon izin Pak narasumber, kita beri kesempatan untuk 4 orang ini. Setelah itu nanti narasumber akan memberikan closing statement dan kita akan melanjutkan pembimbingan dan tugas mandirinya itu di grup WA. Demikian, kita sepakat ya Bapak Ibu? Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama di sesi yang kedua ini. Pertanyaan dari Ibu Asmira. Silakan Bu Asmira. Bu Asmira. Halo. Bu Asmira, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, kita skip Bu Asmira, kita menuju Ibu Umi. Ibu Umi, silahkan Bu Umi, pertanyaannya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Haji Fatur. Sebenarnya saya berharap hari Sabtu itu Pak Haji Fatur bisa ketemu. Karena selama ini hanya kenal dunia maya dari sebelum corona. Kemarin sempat saya belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu sama sekali. Makanya antusias hari Sabtu itu. Mana Pak Bapak, tanya panitianya. Nggak bisa, waduh. Jadi pertanyaan saya sebenarnya kemarin sempat saya tanyakan juga, tapi belum dijawab. Hanya dikasih buku panduan, cuman ada yang saya bingung mengenai, mungkin saya tidak bertanya CP, ATP, saya bertanya agak lain, yaitu mengenai pemilihan mata pelajaran untuk fase F, dari kelas 10 ke kelas 11. Nah, di sana itu ada saya lihat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Nah, yang pilihan ini yang saya masih bingung. Katanya kan kalau di IKM itu tidak ada istilah IPA IPS ya Pak.
Iya, betul. Nah, kalau memang tidak ada istilah IPA IPS, bagaimana cara mengelompokkan anak-anak? Misalnya si A antara pelajaran IPS maupun mata pelajaran IPA dia juga milih maksimal kan 7. Nah, apakah itu tetap kita fasilitasi anak tersebut sesuai dengan pilihan yang mereka pilih dari mata pelajaran itu? Kemudian nanti berarti rapotnya itu kan berarti harus disesuaikan per anak, tidak sama jadinya ketika mereka pilih. Kalau dulu kan jurusan IPA ya IPA, jurusan IPS ya IPS. Berarti kalau modelnya seperti ini bisa menjadi berapa kelas ya Pak? Itu saja. Terima kasih. Ya, masalah pemilihan mata pelajaran ini memang menjadi isu nasional ya. Tingkat kesulitannya luar biasa ya. Kemarin pas saya ikut nyusun webinar plan di kementerian juga begitu. Jadi semua itu membahas tentang bagaimana cara memilih gitu ya. Aturannya itu sekolah itu wajib menyediakan minimal 7 mata pelajaran pilihan, misalkan fisika, kimia, biologi, sosiologi, bahasa Inggris lanjutan, misalkan ya, ini minimal 7 gitu ya. Dari 7 ini anak itu akan milih 4 atau 5 ya, milih 4 atau 5 gitu ya. Nah, memang aturannya itu bebas ya, anak boleh milih bebas gitu ya, milih bebas. Tetapi nanti itu pasti akan terbentur dengan kondisi. Ada 2 ya yang kita perhatikan. Pertama sumber daya manusia, yang kedua sarana gitu ya. Jadi walaupun anak bebas tetap diperhatikan ketersediaan guru dan ketersediaan sarana. Contoh begini ya realnya. Misalkan guru kimia itu banyak gitu ya. Misalkan guru kimia banyak. Ternyata kok anak itu jarang milih kimia gitu kan. Misalkan begitu. Loh, itu kan nanti ada beberapa guru yang enggak ngajarnya tidak sampai 24 jam gitu kan. 24 jam. Maka tetap nanti kita atur lagi. Yang kedua misalkan gurunya sedikit ya, gurunya hanya 1 atau 2, tetapi mata pelajaran itu diminati sama siswa gitu ya, maka tentu tidak bisa kita penuhi semuanya. Jadi kalau model sekarang itu begini, ibaratnya begini ya, kita jualan itu kita menyediakan 7 macam jualan. Misalnya jual makanan gitu ya. Kita jualan soto 1, kedua kita jualan pecel, ada lagi kita jualan lontong sayur gitu ya. Kita jualan rawon. Itu ada 7 macam gitu kan, ada 7 macam. Nah, anak itu memilih 4 sampai 5 yang kita jual itu kan gitu, yang kita jual. Nah, yang namanya jualan gitu ya. Misalkan anak itu ternyata banyak yang suka pecel gitu ya kan. Tetapi ternyata bahan yang kita untuk membuat pecel ini enggak banyak gitu ya, enggak banyak. Adanya hanya beberapa piring gitu ya. Enggak mungkin kita turuti kan gitu. Enggak mungkin kita turuti gitu. Maka tetap nanti kita kondisikan gitu ya, kita kondisikan. Bagaimana cara mengkondisikan? Pertama harus survei awal dulu. Ibaratnya kalau jualan survei pasar gitu ya. Masyarakat ini, konsumen ini kebanyakan maunya apa? Maka survei pasar ya. Maka yang saya lakukan itu adalah survei pasar ya. Jadi anak kita kasih angket ya. Dari mapel-mapel yang kita sediakan, anak kita kasih angket, ya ada yang milih fisika, kimia, biologi, matematika, mungkin ada yang milih
sosiologi, kemudian antropologi, bahasa Indonesia, matematika, bisa saja kan? Itu variasi sekali itu ya, variasi sekali. Nah, itu kalau kita turuti secara sempurna, maka kemarin saya coba itu terdapat 62 kelas, no. Bayangkan ya, yang semula itu kelas 10 ada hanya 8 rombongan belajar, kita bebaskan milih gitu ya, maka ternyata ada 62 kelas, kan enggak mungkin itu kan, enggak mungkin. 62 kelas itu ya ada yang kelas hanya isinya 2 orang, hanya isinya 5 orang, ada yang isinya 15 orang, maka enggak mungkin. Tetapi ketika kita melakukan survei tadi itu ada kecenderungan anak-anak itu yang paling besar suka apa ya, itu bisa kita baca. Nah, ternyata di sana anak-anak yang paling disukai itu adalah informatika. Yang kedua bahasa Inggris gitu ya. Kedua bahasa Inggris. Nah, sisanya itu yang rata-rata gitu kan, ada yang disukai, ada yang tidak. Tapi yang dari sana kelihatan sekali yang paling banyak diminati itu informatika dan bahasa Inggris. Nah, dari sana saya membuat semacam membuat warung ya, membuat 8 warung. Kenapa 8 warung? Karena semula kelas 10 ada 8, maka saya membuat 8 warung. Yang 8 warung ini nanti itu isinya macam-macam ya. Warung pertama misalkan di sana isinya adalah kimia, misalkan kimia, matematika, fisika, bahasa Inggris. Warung kedua isinya apalagi, mungkin fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia gitu ya. Sampai warung ke-8 gitu. Jadi setelah kita membuat warung-warung, setiap warung itu ada menunya masing-masing gitu ya. Anak milih lagi gitu ya. Oh, saya ini ternyata milih warung pertama gitu ya. Atau nanti milih warung kedua gitu kan. Tetapi dari warung-warung yang kita sediakan belum tentu anak itu menyukai penuh gitu. Misalkan di sana itu ada warung yang isinya kimia, biologi, matematika, fisika gitu ya. Ini kan full IPA. Mungkin anak yang memang kecenderungan IPA milih ke sana kan gitu. Tetapi bisa jadi anak itu kan tidak full menyukai di tempat, ya pilih yang di warung lain gitu kan, warung lain gitu. Bisa jadi 8 warung itu mungkin anak-anak itu warung ini cuma 2 yang saya sukai. Warung ini hanya 3 yang saya sukai. Warung ini cuma 1 yang saya sukai. Ya paling tidak mendekati. Walaupun dia tidak, misalkan ada warung yang tidak tidak sempurna, tidak 100% disukai anak, paling tidak mendekati gitu ya, mendekati. Jadi intinya begini, nanti setelah kita survei maka kita membuat plot ya, membuat warung. Kalau misalkan kelas 10-nya ada 5 rombel, maka kelas 11 kita membuat kelas sama 5 itu kita plot 5 yang 11 1 isi mapelnya apa, 11 2 mapelnya apa, sampai 11 5 isinya apa. Gitu kira-kira Bu Umi ya. Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya Pak narasumber. Selanjutnya kita beralih ke penanya berikutnya, Pak Adewira. Silahkan Pak Adewira. Halo. Halo. Ya, siap. Silakan Pak, dilanjut. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah terlalu panjang pertanyaan saya, Pak. Ini mengenai ATP. Jadi kemarin setelah mendengar penjelasan dari narasumber pengganti Bapak Fatur, kemarin saya melihat bahwa sebelum kita membuat ATP tersebut, jadi kita kemarin diberikan materi untuk menganalisa capaian pembelajaran. Apakah secara administrasi memang perlu kita membuat sebuah analisis capaian pembelajaran tersebut? Itu yang pertama. Terus selanjutnya dalam pembuatan ATP ini, apakah ada standar Pak format untuk pembuatan ATP ini? Karena yang saya lihat juga di beberapa sumber itu formatnya berbeda-beda Pak ya. Dan
kira-kira komponen apa yang memang menjadi komponen wajib yang ada pada ATP tersebut? Seperti itu saja sih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Adewira. Pak Adewira, sebelumnya saya meluruskan Bu Yuli bukan narasumber pengganti ya Pak ya. Bu Yuli dan Pak Fatur tetap dua narasumber kita bersama. Dan yang ketiga adalah Ibu Kiki ya dari BGP. Beliau hanya membackup sedikit untuk materi Pak Fatur karena setelah ada info dari Pak Fatur, dia nanti akan ngisi saat online karena ada kendala, ada rapat penting Pak MKKS ya saat hari tersebut ya. Ya, demikian mohon pencerahannya atas pertanyaan Pak Adewira ya, Pak narasumber. Silahkan. Ya, jadi apakah perlu kita membuat analisis CP? Ya, ini tergantung. Kalau memang kita tanpa analisis CP, kita langsung bisa membuat ATP, itu berarti analisis tidak perlu ya. Itu relatif ya, perlu apa tidak ya. Tapi kalau kita memang belum memahami sepenuhnya CP, itu bisa juga kita analisis dulu kan. Tetapi saya pribadi itu tidak pernah menggunakan analisis gitu. Itu malah memperlambat cerita gitu ya. Ketika ada langsung kita membuat ATP, kenapa kita pakai analisis gitu kan gitu. Tapi kalau memang diperlukan boleh, tapi tidak wajib ya. Itu semacam perantara untuk menuju ATP, jembatannya gitu ya. Tetapi kalau kita bisa loncat tanpa jembatan, ya tidak perlu lagi jembatan itu gitu. Jadi tergantung kita lah gitu. Kalau saya tidak pernah pakai analisis gitu kan, langsung aja itu saya mengajarkan pelatihan tanpa menggunakan analisis karena jauh lebih mudah tanpa jembatan. Kadang-kadang analisis itu malah bingung gitu ya, kebanyakan format gitu ya, format ini format itu malah bingung. Tapi kalau dipakai ya tidak apa-apa, tapi tidak wajib. Nah kemudian ATP betul, namanya Merdeka. Merdeka itu tidak ada format baku. Saya ulang ya. Merdeka itu tidak ada format baku, tidak ada format RPP, tidak ada format modul ajar, tidak ada format ATP, ya. Maka formatnya jadi terserah, gitu kan? Jadi terserah kita, gitu kan? Tetapi walaupun terserah kita, esensinya itu harus kita dapat, gitu ya. Nah, modul ajar misalkan, modul ajar itu esensinya 3. Ada tujuan, ada langkah-langkah, ada asesmen. Selebihnya terserah sudah gitu kan. Yang penting ada tujuan, ada langkah-langkah pembelajaran, ada asesmen, itulah modul ajar gitu ya. Ditambah boleh gitu. Formatnya sebenarnya terserah, yang penting ada esensinya tadi. Nah, sekarang ATP apa esensinya itu ya? Pertama, ATP itu pertama harus tersusun tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran 1. Yang kedua, alokasi waktu. Yang ketiga, urutan pembelajaran. 3 komponennya ya, yang wajib harus ada. Jadi ada susunan tujuan pembelajaran dari awal fase sampai akhir fase. Itu yang membuat kita sendiri kan. Yang kedua harus ada alokasi waktunya sampai 1 tahun totalnya harus sesuai dengan struktur kurikulum, dan yang ketiga harus ada urutan atau alur. Jadi 3 ya, Pak siapa tadi Pak Ade, Pak Rizky ya, Pak Ade ya. 3 ya, ada tujuannya, ada apa namanya alokasi waktunya, ada alurnya. Alur itu urutan ya, urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya TP1 tidak harus nomor 1 ya. TP2 tidak harus nomor 2. Ya itu terserah kita lagi, fleksibel pokoknya. Loh ini TP1 ini kayaknya sulit ini, tidak bisa diajarkan pertama kali. Boleh ya. Jadi TP2 nomor 1 boleh. Itu namanya format tidak baku, yang penting esensinya harus ada tujuan, alokasi waktu, dan alur. Itu Pak Ade ya. Oke Pak, kebetulan tadi setelah melihat contoh dari Bapak itu lebih tercerahkan, jadi kayak lebih simpel gitu untuk ATP. Ya, betul. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih atas jawabannya Pak narasumber. Berikutnya Bapak Ibu penanya terakhir, karena mohon maaf ya waktu kita sangat terbatas. Ini sudah menunjukkan jam 9:01, tapi karena tadi kita mulainya juga agak telat sedikit, jadi kita masih akan memberikan waktu untuk sesi online workshop IKM pada malam hari ini. Pertanyaan terakhir dari Ibu Sri. Silahkan Ibu Sri. Terima kasih, Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari uraian-uraian dari narasumber, kemudian dari pertanyaan beberapa rekan-rekan ini sudah ada gambaran lah sedikit tentang IKM ini ya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang khususnya di SMP ini IKM ini meskipun kita bukan sekolah penggerak ya, kayaknya sudah diwajibkan ini. Nah jadinya mau tidak mau kita ikutilah kegiatan seperti apa ya. Gambarannya tentang IKM ini sebelumnya misalnya kayak modul ajar, kemudian kita menyusun ATP dan sebagainya, itu awalnya saya berpikir bahwa semua itu sudah disiapkan gitu. Apakah seperti itu? Pertanyaan saya ke Bapak narasumber ya Pak Fatur, atau harus kita buat ini? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan ATP itu? Tadi ada sempat saya dengar, misalnya ini nanti untuk kelas 1, ada untuk kelas 2. Dari mana kita bisa memilah bahwa itu nanti akan digunakan sangat kalau SMP kan ini untuk kelas 7 dan ini untuk kelas 8. Kemudian berikutnya untuk panitia, mohon maaf, kalau bisa untuk panitia kayaknya kita perlu seperti di BGP kemarin. Kalau kemarin kita kan biasanya kalau online ini kan kayaknya kita ya dengar-dengar begitu saja, nanti begitu kita praktik agak banyak kesulitan. Nah kalau mungkin langsung luring kayak kemarin itu kan lebih mudah. Oh ini loh contohnya kayak berdiferensiasi kemarin. Sama ini gambaran kita ada pemilah-pemilah dan begini. Ternyata lebih mudah. Ketika kita mengerjakan sesuatu, kalau langsung itu terasa lebih cepat. Misalnya kalau ada tugas-tugas nanti yang diberikan oleh panitia, kayaknya kita masih agak kesulitan. Mohon maaf, pertama saya ini mau mencoba soalnya menerapkan di sekolah ini. Dan akan saya imbaskan ke rekan-rekan guru masalahnya. Jadi kalau bisa untuk panitia mungkin mohon ya kita sekali lagi mungkin diadakan secara luring. Sehingga lebih ketika kita akan mencoba menyusun misalnya seperti ATP, modul ajar dan sebagainya lebih mudah dan nanti kita lebih bisa menyampaikan ke rekan-rekan yang lain. Itu saja, mohon maaf jika ada kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Sri dan terima kasih juga masukannya. Insya Allah Bu Sri ada lain kesempatan kita buat workshop 3 hari offline Bu Sri. Doakan ya Bu Sri kita ada waktu, kemudian ada ya dana juga ya Bu Sri ya. Atau kita bisa mandiri berbayar gitu, insya Allah kita sama-sama. Atau ala workshop IG, ya bawa bekal sendiri boleh banget ya Pak Fatur ya kan? Sering pengalaman nih Pak Fatur ini Bapak Ibu, beliau adalah ketua IG Kabupaten Lombok Utara Bu. Ya jadi sudah ini orang IG banget nih dan beliau presiden matematika juga ya. Luar biasa, terima kasih sarannya Bu Sri, pertanyaannya mohon kepada narasumber untuk memberikan pencerahan begitu ya. Terima kasih. Silahkan Pak narasumber. Oke ya. Jadi saya jawab dari belakang ya. Sedianya memang saya itu akan hadir ya. Akan hadir offline kemarin, tapi tahulah saya kan agak sibuk ya, mungkin teman-teman tahu ya saya itu jadwal agak padat ya gitu, sehingga kadang-kadang sudah di booking, tahu-tahu ada yang sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Kalau sudah urusan dinas ya saya tidak bisa berkutik, tapi kalau misalkan itu levelnya sama, biasanya yang booking duluan saya utamakan itu, tapi kalau sudah lawan dinas tidak bisa berkutik kan, otomatis karena
program penting tidak bisa kita tinggalkan gitu ya. Mungkin lain kali insya Allah bisa lah kita ketemu tatap muka. Memang kalau saya kan sudah sering si pelatihan ya, hampir selombok ini sudah saya jelajahi di Lombok Tengah, Lombok Barat, di Mataram, SMA 1 Praia, SMA 5 Mataram, SMA 1 Mataram, yang sekolah maju-maju itu memang saya yang ngisi ya. Ketika saya ngisi itu memang begitu Bu Sri, saya selalu berbasis praktek. Jadi saya tidak punya paparan. Jadi langsung saya jari langkah demi langkah bagaimana membuat ATP. Saya jari langkah demi langkah bagaimana membuat modul ajar. Saya jari langkah demi langkah membuat modul project sampai bisa, sampai jadi pada hari itu juga. Itu begitu biasanya. Cuma karena memang terkendala sehingga tidak bisa hadir di acara offline gitu ya, gitu. Namun jangan khawatir, nanti di grup WA nanti begini, saya kan punya video ya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari video saya ya, video bagaimana membuat ATP, video bagaimana membuat modul ajar, itu sudah saya buat, nanti tinggal dipelajari pelan-pelan gitu ya, tidak bisa diulang lagi, ditonton lagi. Kalau masih tidak bisa maka silakan nanti ditanyakan di grup WA gitu. Kemudian untuk perangkat ajar ya, apakah sudah disediakan oleh pusat? Begini, memang di PMM itu sudah ada perangkat ajar, matematika ada, fisika ada, kimia ada, basisnya ada gitu ya, sudah ada semua. Tetapi itu istilahnya belum tentu langsung bisa dipakai gitu ya, belum tentu langsung bisa dipakai. Kenapa? Kondisinya itu berbeda. Misalkan di RPP itu di sana menggunakan media pakai Quizzes misalkan, ternyata Bapak Ibu belum paham apa itu Quizzes gitu ya. Di sana menggunakan misalkan alat peraga X, ternyata Bapak Ibu tidak punya alat peraga X gitu kan. Itu berarti yang perangkat yang disiapkan oleh kementerian yang ada di PMM itu tetap harus dimodifikasi, tidak bisa kita pakai langsung gitu ya. Jadi memang sudah disediakan di sana. Tetapi dari pengalaman saya memberikan pelatihan gitu ya, malah guru banyak yang bingung ketika mendownload modul ajar yang ada di PMM. Kenapa bingung? Saking tebelnya gitu ya. Jadi modul ajar itu yang disediakan di PMM itu tebel sekali. Ada yang 20 halaman, 30 halaman, malah bingung gitu ya, malah bingung. Maka kalau memang kita tidak bisa mengadopsi dari PMM, maka ya kita dituntut untuk membuat sendiri ATP itu. Toh enggak susah kalau membuat ATP itu kan, tinggal dari CP kita uraikan menjadi TP-TP, kita kasih JP-nya berapa masing-masing TP, bagaimana urutannya, selesai dah, itu ATP. Nanti kalau kita cari ATP di PMM ada, tapi formatnya macam-macam gitu ya. Formatnya macam-macam, kadang kita malah bingung sendiri gitu ya. Boleh pakai PMM, boleh ya, boleh. Tetapi tetap dimodifikasi. Jadi intinya pemerintah itu sudah menyediakan. Tetapi yang namanya yang disediakan di PMM itu umumnya tidak bisa langsung dipakai. Kecuali kalau kita sekedar punya gitu ya, nanti kalau ada pengawas, nanti biar punya, nanti diperiksa punya, ya itu enggak masalah. Kalau itu ya hanya menggugurkan kewajiban gitu ya. Mungkin setelah punya perangkat enggak dibaca, hanya ganti nama gitu ya, ganti sekolah, ketika ada pengawas disodorkan, selesai kan gitu. Kalau itu kan namanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kan bukan itu tuntutannya, kan kita harus paham ATP itu kayak apa sejatinya, modul ajar seperti apa, sehingga kita bisa menjiwai apa yang kita buat nanti pas kita ajarkan itu lebih mengena gitu. Itu kira-kira Bu Sri ya gitu. Oh ya, terima kasih. Sudah banyak paham dah sekarang. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak narasumber sudah menjawab
beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya yakin teman-teman peserta ini banyak yang ingin bertanya ya, yang ingin mengangkat tangan, say hello dan mengeluarkan unek-uneknya ya. Tapi karena waktu kita juga terbatas, Bapak Ibu, kita mau tidak mau harus mengakhiri sesi online lanjutan dari workshop IKM offline kita pada hari Sabtu kemarin. Dan pastinya terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Fatur Rahman. Beliau adalah Kepala Sekolah Penggerak SMA N1 Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, dan beliau juga Presiden Matematika Nusantara, PPPGP Angkatan 4, dan juga Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Utara. Luar biasa sekali, memang Bapak Ibu jika sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan, bakal seru banget ya pembahasan dari materi yang sedianya disampaikan oleh narasumber kita ini di hari Sabtu 25 Februari kemarin. Tapi seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita, karena hal yang sangat mendesak dan tidak bisa dibantah karena ini udah dari bos, dari kedinasan gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang kita harus bersabar dan menerima bahwa pembimbingan akan tetap beliau membersamai kita via WA Group, dan juga ada tutorial-tutorial yang akan di-share oleh narasumber kita melalui link YouTube-nya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu, tapi sebelum kita akhiri sesi online kita malam hari ini, mohon kesediaannya dari Pak narasumber untuk memberikan closing statement seperti itu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Sesi kita akan berakhir ya Bapak sekalian. Jadi intinya begini, kurikulum merdeka itu enggak sulit kok, enggak sulit. Sebenarnya kurikulum apapun itu tidak ada yang baru ya, tidak ada yang baru. Selalu itu penyempurnaan gitu ya, penyempurnaan. Misalkan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah lama ada. Pembelajaran berpusat pada siswa itu sudah lama ada gitu ya. Cuma tidak terlaksana dengan baik gitu ya, sehingga perlu dipertegas gitu ya, perlu dipertegas sehingga konsep-konsep baik yang ada di kurikulum 2013 yang tidak terlaksana itu dipertegas ya. Contoh lagi ketika profil pelajar Pancasila project ya, apakah dulu tidak ada misalkan tentang karakter? Profil pelajar Pancasila kan karakter kan ada, zamannya Habibie itu namanya Imtak, zamannya SBY 18 karakter bangsa, zamannya Pak Muhajir namanya PPK, penguatan pendidikan karakter. Tetapi karakter itu bagaimana cara menumbuhkan itu tidak jelas gitu ya. Contoh, kita cukup bikin RPP yang di dalamnya masuk PPK. Bagaimana actionnya tidak jelas gitu. Tetapi ketika kurikulum merdeka menumbuhkan karakter atau karakter building itu dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan project gitu. Itu karakter sudah ada, istilahnya dengan karakter sudah, tetapi belum terkesan nyata. Maka yang konsep-konsep baik itu yang tidak terlaksana dengan ikut diperdalam, dipertegas, diperbaiki di kurikulum merdeka. Sebenarnya beberapa istilah itu juga beberapa sebenarnya hampir sama kontennya kayak modul ajar itu kan sebenarnya RPP itu ya. RPP karena sama komponennya, sama-sama mengandung 3 komponen. Jadi kalau kita itu seiring berjalannya waktu itu apapun pasti menjadi mudah. Kayak sekolah saya, sekolah penggerak dulu memang awalnya itu ya namanya pertama gitu ya, apapun pertama itu kadang-kadang gelap, remang-remang. Tapi kalau sudah kita pelajari sambil berjalan, lama-lama juga akan mudah dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu nanti saya insya Allah akan selalu mengawal, membimbing Bapak Ibu kalau kesulitan membuat ATP seperti apa, membuat modul ajar seperti apa. Nanti saya share beberapa tutorial, Bapak Ibu pelajari, kemudian praktek langsung apa yang saya ajarkan di YouTube. Kalau masih kesulitan silakan ditanyakan di grup WA. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Muhammad Bapak Fatur Rahman. Dan Bapak Ibu, dengan berakhirnya closing statement dari narasumber kita, maka berakhir pula workshop sesi online implementasi kurikulum merdeka persembahan dari Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lombok Barat pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Ibu peserta online kita malam hari ini. Mohon maaf jika kami dari panitia banyak-banyak kekurangan ya Bapak Ibu ya. Moderatornya tadi on the way, kemudian moderator yang ini juga ada suara anak-anak nangis gitu, maklum ya ibu-ibu gitu ya. Baik, dan tetap semangat Bapak Ibu, jangan lupa diisi link presensinya karena itu merupakan bagian atau persyaratan ya Bapak Ibu bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pelatihan kali ini. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tetap semangat Bapak Ibu. Iya. Iya Bu Sri, Bu Ratna, Bu Siti Muda, ya Bu Muda. Iya, selamat. Iya, Bu Ratna itu kayaknya Pak udah nunggu dari tadi ya di kamar ya. Dari tadi manggil-manggil bukan ya? Selamat istirahat. Selamat istirahat Bapak Ibu. Pak narasumber juga selamat istirahat. Jangan lupa tugaskan dirinya ya Bapak Ibu. Boleh silahkan meninggalkan room gitu. Diskusi di grup ya Bu Ketua. Iya, betul. Mari kita diskusi di grup ya. Bu Suryani juga selamat malam Pak Adewira. Iya Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah, sarange. Sarange Bu Ratna, sarange. Yes. Nggih. Bu Ani juga, iya terima kasih Bu Ayu, Sadia, Mbak Dia, Puspitasari, Bu Hartini. Nah ini moderator kita Bu Gram juga, beliau ini Masya Allah ya. Bu Meli, Pak Nanang, Bu Nia Fahmi, selamat malam, boleh ya meninggalkan room. Bu Umi juga.